Halo semua, welcome to our channel. Balik lagi bareng aku Ojan. Jadi di video kali ini aku bakal menjawab pertanyaan kalian. Jadi kemarin itu aku open Q&A di Instagram. Kenapa aku open Q&A? Karena setiap aku upload foto aku di Snapgram itu tuh kayak banyak banget komen yang nanyain, Jan sekarang kurusan ya, Jan tipsnya apa, Jan makannya apa, Jan olahraganya apa. Nah daripada aku harus jawabin satu persatu dan itu kayak berulang, mendingan aku kayak open Q&A dan di sana kalian bisa nanya. Nah, aku nggak akan jawabin semua pertanyaan kalian, jadi aku akan pilih pertanyaan-pertanyaan yang representatif aja. Jadi buat teman-teman yang sekiranya nanya pertanyaannya itu sama-sama gitu, kalian stay tune aja in this video. Oke, langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Yang pertama itu ada dari Wahyu STN. Itu turunnya dari berapa ke berapa ya, Zat? Oke, aku turun dari 74 kilo ke 64 kilo. Oke, lanjut ya. Pertanyaan yang kedua. Dari Dinda Yura, dari berapa ke berapa, Jan? Kalau makan sehari berapa kali dan makannya apa aja? Tadi udah aku jawab ya, dari berapa ke berapa. Dan aku makan sehari tetap 3 kali. Jadi gini ya guys, aku tuh diet bukan aku nggak makan. Jadi aku makan tetap sehari 3 kali. Kadang aku tuh nggak clean food. Jadi aku bener-bener kalau misalkan aku mau makan overnight oatmeal, aku bikin overnight oatmeal gitu. Aku bener-bener jadi gini ya, diet itu, aku tuh nganggepnya aku tuh bukan diet, tapi aku tuh ngatur pola makan. Jadi aku nggak clean food, aku nggak ngurangin makanan aku tetap makan sehari 3 kali. Kalau misalkan aku mau makan overnight oatmeal, aku makan. Kalau misalkan aku males pun makan overnight oatmeal, ya aku makan aja, misalkan pagi sarapan, siang makan siang, malam makan malam. Jadi kadang aku pun kayak misalkan pagi makan nih, siang makan mie kocok, ya udah sore berarti makannya nasinya didikitin aja. Jadi sebenarnya gini ya, bukan gak makan, tapi aku lihat sih kandungan makanan itu dengan cara mengurangi porsi si karbohidratnya gitu loh. Karena kan kalau misalkan karbohidrat, jadi intinya gini loh, sesuaikan aja kebutuhan makanan kalian dengan kegiatan yang kalian lakukan. Kalau misalkan sekarang aku tuh kan WFH gitu kan, jadi ya nggak usah terlalu banyak makan, pokoknya intinya nggak lebih dari kapasitas kalori sehari. Tapi kalau misalkan kalian bingung, tetap aja makan sehari 3 kali, tapi aku lebih ngurangin karbohidrat gitu sih. Nah, untuk selanjutnya ini ada dari Endang_Noviani. Sekarang BB-nya berapa, Jan? Paling efektif kata kamu mending metode DEFCAL atau OCD. Aku PR 5 kilo lagi. Oke, aku sekarang BB-nya 64 sampai 65 lah ya. Jadi sekitar 64. Jadi aku turun sekitar 10 kilo. Paling efektif kata kamu mending metode DEFCAL atau OCD. Aku PR 5 kilo lagi. Jadi waktu aku pertama kali itu, waktu aku 1 bulan turun 6 kilo, itu tuh aku ngelakuin DEFCAL, aku juga ngelakuin fasting. Kalau menurut aku ya, OCD itu kan kayak intermittent fasting ya. Jadi menurut aku daripada kayak gitu, aku lebih baik fasting. Jadi aku lebih fasting kayak puasa sunnah terserah mau Daud atau Senin Kamis. Jadi waktu pas aku sebulan turun 6 kilo, aku ngelakuinnya DEFCAL, puasa sunnah, puasa Daud, sama olahraga. Itu bener-bener kayak langsung turun. Nah, aku juga lagi ngalamin stuck BB. Jadi kayak aku olahraga dan lain sebagainya, selama ini aku BB-nya tuh bener-bener stuck. Nah, aku juga kemarin kayak sempet olahraganya nggak, aku akhir-akhir ini nggak terlalu kayak DEFCAL juga sih ya. Terus kayak olahraganya juga nggak yang sesering dulu banget waktu pas aku 1 bulan pertama. Jadi kayak aku ngerasa BB aku stuck. Nah, kalau aku searching, kalau kenapa sih bisa stuck BB gitu, dan aku lihat juga di YouTube influencer-influencer yang healthy influencer gitu, kalau misalkan dia stuck BB, itu tuh aku baca juga di Google, katanya sih kalau misalkan kita stuck BB itu karena itu tadi olahraganya itu mesti diperbaharui gitu, karena jadi kayak ibarat antibiotik ya, si tubuh itu resisten gitu. Jadi kalau misalnya kita terus melakukan hal yang sama atau olahraganya sama, workoutnya sama, itu tuh kayak si badan tuh kayak udah menyesuaikan gitu, jadi kayak nggak ngefek istilahnya. Nah makanya sekarang aku kayak kombinasi lah, maksudnya lebih modifikasi olahraga aku, terus juga mau melakukan DEFCAL lagi sama puasa. Itu sih kayak
pokoknya ya, aku turun sebulan 6 kilo itu olahraga, terus defkal sama fasting. Itu sumpah ampuh banget kayak gitu. Oke. Yang selanjutnya itu ada dari Dinda Paramita. Keren banget, tips biar istiqomah dong. Haha, jadi gini, menurut aku ya, kayak memulai itu gampang, istiqomah yang susah gitu. Jadi bener-bener dari kesadaran banget diri sendiri gitu. Kalau misalkan kita udah aware, kita udah sadar seberapa penting akan satu hal, itu tuh kayak kalian tuh kayak bakal istiqomah gitu loh. Karena aku sih kayak niatnya gini ya, aku makin tua gitu, jadi ya aku pengen hidup aku tuh lebih sehat kayak gitu. Jadinya akunya juga istiqomah gitu sampai sekarang. Jadi yang paling penting itu adalah dari dalam diri sendiri sih, kayak lebih apa ya, kesadaran diri. Percuma misalkan di-trigger sama orang, percuma diingetin orang, tapi kalau dalam diri sendirinya itu nggak ada kemauan, itu nggak akan bisa istiqomah sayang. Jadi pokoknya intinya harus istiqomah tuh ya harus ada kemauan dulu dari diri sendiri, karena yakin deh nggak akan ada hasil yang mengkhianati usaha. Pokoknya nggak ada kayak gitu. Pokoknya selama kita usaha itu tuh pasti kayak akan ada hasilnya. Jadi kalau misalkan ditanya istiqomah, ya tergantung dari pribadinya sendiri. Intinya tuh harus udah sadar sih kalau misalkan hidup saat itu penting banget untuk, ya kalau aku sih lebih ke kesehatan sih ya. Maksudnya kalau langsing itu bonus, yang penting kesehatan dulu kayak gitu. Oke, satu lagi ya, ini dari Driarta. Ngilangin mager workout dong please kakak, katanya gitu. Sebenarnya gini ya, mager itu manusiawi banget, mager itu hal yang wajar banget. Aku pun mager gitu. Tapi gini, aku pernah tuh sebulan aku bener-bener gak workout gara-gara waktu itu aku skripsi. Jadi sebulan itu apa ya, kayak waktu tidur aku tuh hancur banget. Jadi kayak bisa dari pagi sampai pagi lagi gitu, dan jadinya tuh kayak badan tuh hancur banget. Nah aku sebulan gak workout. Terus juga aku pernah waktu aku sakit sekitar 2 minggu aku gak olahraga gitu. Nah kalau misalkan ngilangin mager ya begini sih, kalau kalian udah merasakan hasilnya itu tuh kayak nggak akan ada mager. Pokoknya aku tuh nggak tahu kenapa ya, ketika pokoknya gini lah, kalian tuh harus kayak ketika kalian udah achieve sesuatu, terus mager itu pasti bakal hilang. Ketika kalian udah achieve, terus kalian di sini nih udah di segini gitu, terus kalian tuh mager, ya udah jadinya kayak sayang aja gitu. Mungkin karena aku orangnya ambis dan perfeksionis mungkin ya, jadi kayak ketika aku udah achieve ya udah gitu, aku pengen mempertahankan itu. Jadi kayak ya ngilangin mager tuh hal manusiawi, hal mager itu wajar. Tapi ketika kalian udah lihat hasilnya, sumpah nggak akan ada kata mager. Karena dulu itu aku benar-benar terkenal banget orang yang hoax olahraga, hoax diet. Tanya teman-teman aku yang kenal aku, itu bener-bener kayak aku tuh orangnya hoax banget lah sama olahraga sama diet. Tapi ketika aku udah ngerasain langsung nih efeknya, terus kayak hasilnya aku udah ngerasain, itu jadi kayak aku nggak ada mager lagi sampai sekarang gitu. Kayak malah lebih sayang aja kalau misalkan gak olahraga. Jadi gimana ya, olahraga itu udah kayak jadi salah satu habit lah, udah kayak jadi salah satu kebiasaan, dan efeknya tuh lebih apa ya, lebih fit aja, lebih fit, lebih fresh. Jadi ya kalau aku pribadi pokoknya niatnya apa dulu, kalau misalkan aku sih pertama niatnya sehat ya. Aku tuh bukan karena pengen dilihat orang lain kayak ijen biar cantik apa nggak gitu sih ya. Maksudnya aku jujur, aku apa ya, aku tuh pertama pengen sehat. Yang kedua tuh kayak ketika kalian nih ya misalkan udah mendapatkan bentuk badan kalian yang kalian inginkan gitu kan, ketika kalian pakai baju, terus ketika kalian lihat badan kalian kayak aduh ini perjuangan gue nih, kayak
ya ampun gitu kan. Nah, itu tuh kayak ada satu kesenangan tersendiri gitu, kayak ada satu gila ya, pencapaian aku selama ini tuh berhasil gitu. Ketika kalian udah dapet itu sumpah nggak akan ada mager, dan itu bakalan jadi habit buat kalian kayak gitu. Itu sih dari aku. Jadi intinya nih ya guys, buat kalian yang kayak kalau kalian mau berubah, intinya tuh harus ada dari niat dari dalam diri sendiri. Nggak akan ada perubahan, di Al-Quran juga ada, Allah tidak akan merubah suatu kaum jika kaum itu tidak merubahnya sendiri. Nah sama ketika kalian pengen berubah, aku pengen kurus, aku pengen sehat, tapi nggak ada usaha dari diri kalian, ya mau gimana gitu kan. Nah makanya kalau aku pribadi, semua itu berawal dari niat dan diri sendiri. Mau sehebat apa triggernya, mau sehebat apa coachnya, kalau misalkan diri kalian sendirinya itu nggak ada kemauan, itu nggak akan bisa sampai kapan juga gitu sih guys. Jadi semoga ini bisa menjadi sedikit apa ya, kayak pencerahan lah ya. Kayak aku juga sharing aja di sini. Jadi itu sedikit mindset aku lah ya. Kalau misalkan aku tuh olahraga tuh sebenarnya buat apa sih? Itu tuh kayak lebih ke lifestyle, dan karena aku udah makin tua ya bun gitu kan, aku udah lebih dari 25 tahun gitu kan. Jadi ya kayak aku butuh healthy lifestyle lah ya. Kalau misalkan gak sekarang kapan lagi gitu kan. Nah itu aja sih guys dari aku, semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. So thank you for watching, bye.